Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugandi, NIM saya 1714194. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMH Banten. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ataupun soal UAS yang diberikan pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Untuk prinsip 5C ini yang pertama yaitu karakter. Karakter ini melihat bagaimana dari latar belakang calon pemimpin ataupun nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya bagi customer service dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal ataupun kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Kemudian yang kedua itu adalah capacity. Nah, capacity ini kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon pemimpin dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usaha atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Nah, jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Nah, kemudian kriteria yang ketiga ini adalah kapital. Kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal ataupun aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut pada bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diterbitkan ataupun tidak. Kemudian yang keempat adalah kolateral ataupun jaminan. Nah, yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank sesuai dengan namanya. Jaminan ini akan menjadi pinjaman ataupun pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar peminjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik ini lebih besar jumlahnya dan lebih besar dari kredit yang diberikan. Kemudian yang terakhir, yang 5, adalah condition ataupun kondisi. Nah, ini adalah kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general ataupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Nah, jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik ataupun sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, ini biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dan dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan si nasabah dalam membayar peminjaman yang nantinya itu tentu terpengaruh atas kondisi ekonomi. Kemudian lanjut ke prinsip pemberian 7P. Nah, dalam prinsip ini yang pertama adalah personality, yaitu adalah kepribadian calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap perilakunya sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah party. Party ini di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank ini mengklasifikasikannya nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, kemudian juga loyalitas dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Dan yang ketiga adalah purpose ini atau
bisa dibilang tujuan atau goals dari calon si peminjam dalam mengajukan kreditnya. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru untuk kegiatan konsumtif. Nah, yang keempat adalah prospek. Nah, dari prospek ini yaitu bagaimana prospek dari usaha yang akan dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha ataupun bisnis. Nah, yang kelima adalah payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon si peminjam. Nah, prinsip ini dijalankan hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank ataupun lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya ataupun tidak. Nah, kemudian yang keenam adalah profitability. Nah, profitability ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon pemimpin dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah protection ataupun perlindungan ya. Ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain ada jaminan berupa barang seperti aset, rumah ataupun perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, kemudian selain prinsip dari 5C dan 7P ini, adapun penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Studi kelayakan yang dilaksanakan terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar, adapun penilaiannya ini sebagai berikut. Pertama adalah dari aspek hukum. Nah, aspek hukum ini adalah aspek yang menilai dari segi hukum yang berlaku untuk peminjam. Kemudian yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Yang keempat aspek operasi. Yang kelima adalah aspek manajemen. Dan yang keenam aspek ekonomi sosial. Dan yang terakhir adalah aspek AMDAL. AMDAL ini atau analisis masalah langsung terjun dalam lingkungannya. Kemudian untuk soal nomor 2, ait hitungan. Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada bank YZ dengan minimal Rp 300 juta, pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada pada bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%, sehingga berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Dari soal ini dapat diketahui bahwa Khalisa akan menerbitkan deposito berjangka 3 bulan. Kemudian dengan minimal uangnya itu sebesar 300 juta dengan bunga per tahunnya adalah 10% dengan pajak sebesar 15%. Nah, untuk menjawab soal pertama, bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 1 tahun. Nah, sama dengan jumlahnya adalah 2.500.000. Kemudian untuk pajak yaitu 15% dikalikan hasil dari bunga yang sebesar 2.500.000, hasilnya adalah 375.000. Kemudian mencari bunga bersih tiap bulannya adalah hasil dari bunga kemudian dikurangi dengan hasil dari perkalian pajak dari 2.500.000 dikurangi dengan 375.000, sehingga hasilnya bunga bersih tiap bulannya adalah 2.125.000.
sehingga bunga yang diterima Khalisah selama 3 bulan yaitu 2,125.000 dikali 3 bulan sama dengan 6.375.000. Nah, untuk soal yang terakhir adalah jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Nah, di sini untuk tujuan dari pemasaran manajemen bank diantaranya yang pertama itu adalah memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah memaksimumkan kepuasan konsumen dalam melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Dan yang ketiga adalah memaksimumkan pilihan ataupun ragam produk, dalam arti bank ini menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki berbagai macam pilihan. Kemudian yang keempat adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Dan yang terakhir ini ada konsep-konsep pemasaran, yang dimana ada 5 konsep dalam pemasaran, dimana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Nah, yang konsep pertama itu adalah konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang terakhir adalah konsep pemasaran masyarakat. Mungkin itu beberapa penjelasan yang bisa saya berikan mengenai soal UAS yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.